saya Taufik Hidayat, kerjaan saya pegiat seni. Jadi ada Ale Bakjo di Samahani yang kemudian menjadi permainan rakyat. Dia bukan tarian, tapi dia seni musik menggunakan lesung, menggunakan ale yang dibuat dari bakjo. Ale bakjo itu terdiri dari 4 buah lesung, tapi 4 lesung itu terdiri dari 2 ale bum, 1 ale cuk, 1 ale anak. 2 mengeluarkan suara bass dan 2 lagi untuk mengeluarkan variasi nada. Kedalaman dari lesung itu kalau untuk ale bumnya itu sekitar 30 cm. Untuk 2 lesung lainnya variasi, itu ada yang 20, ada yang 15. Sehingga dia menimbulkan bunyi yang berbeda. Awal mula dimainkan adalah ketika ada sosok Tengku Tuan Merah. Bisa dikatakan dia itu aulia. Kemudian dia membuat sumber air sawah bagi masyarakat di Lam Aratunong dan sekitarnya. Tuan Merah itu meminta sedikit dari hasil panen padinya itu untuk makanan hewan peliharaannya. Kemudian padi yang diberikan kepada burungnya itu kebanyakan padi kosong seperti itu. Hewan peliharaannya tidak mau makan padi. Kemudian Tuan Merah itu marah, dia melepaskan ularnya untuk memakan masyarakat, untuk memakan warga yang tidak lagi patuh kepadanya. Masyarakat mulai membunyikan lesung untuk mengusir ular tadi, dan lesung itu lesung yang digunakan untuk permainan ale bakjo. Begitu cerita dari masyarakat. Untuk tempat naruh padi waktu memberi makan burung peliharaannya Tuan Merah. Biasanya ditaruh di JE itu, diberikan kepada burung itu. Sekali waktu cuma padi-padi kosong yang ditaruh di JE itu dan dihempas oleh Tuan Merah sehingga JE-nya terbalik gitu. Jadilah areal ini dipercaya oleh masyarakat sebagai tampo yang dipukulkan oleh Tuan Merah itu. Jadi di sekitar sinilah dulu yang menjadi tempat bermukimnya Tuan Merah. Ya, peliharaannya ya mungkin di sekitar sini. No, di dalam poe mana nak tahu tengok no mungkin nak. Di dalam bari ni kamu. Mana ni nak tahu nak nama tiah ni. Macam. Tengok kan. Hati buat ku. Ya. Setelah bermain ale bakjo,
masyarakat biasanya dulu membawa emping beras ke makam ini. Di sini sebelumnya ada satu guci. Guci ini berisi air biasanya di sini. Dan untuk orang kadang berhajat di sini. Dan guci ini pernah ada cerita dulu guci ini pernah dibawa ke kampung, terus dia balik sendiri kemari. Gitu. Jadi artinya ini miliknya Tuan Merah guci ini. Udah pecah gucinya. Tempat taruh semacam altar gitu, untuk menaruh sesajen mungkin, karena kebiasaan masyarakat untuk membawa sesembahan seperti itu, makanya kemudian dilarang. Termasuk kesenian alebakjunya juga menjadi tidak lagi dimainkan karena ritual ini dilarang di dalam Islam. Dianggap bertentangan dengan syariat Islam seperti itu. Tahun 47 ketika itu dilarang, kemudian mulailah di situ tidak lagi dimainkan alebakju itu. Dan makam ini pun sudah mulai jarang dikunjungi sehingga tidak terawat lagi gitu. Pada saat pemainnya kerasukan, terus ketika hewan-hewan datang ke rumah kami, harimau itu, lainnya nggak ada, cuma itu aja, tapi itu udah cukup kuat untuk menandakan bahwa itu dia menunjukkan tanda mungkin. Dan padi-padi banyak yang rusak ketika ritual itu belum kita lakukan itu. Jadi banyak masyarakat yang kemudian marah ke kita bahwa karena kita tidak memainkan lengkap dengan syarat-syaratnya gitu. Nama saya Desi, umur saya 30 tahun. Saya pernah menari tarian alebakju dan juga istri dari Bang Taufik. Cuman waktu kami main tahun kemarin tuh ada kesurupan berapa kali. Setiap kami main itu. Yang waktu di kecamatan pertama kali tampil cuma saya aja. Yang waktu di PKA hampir semua penari itu kesurupan. Dia ngikut, tiba-tiba kok udah nggak sadar, pas sampai rumah udah nggak sadar lagi. Habis itu sampai rumah kesurupan lagi. Cuman itulah apa betul apa enggak, kita kan nggak pernah main lagi nih ceritanya kan. Apa betul kalau misalnya kita nggak ikuti syarat itu kayak gini juga kejadiannya, kayak yang udah-udah gitu ya. Kami penuhi syarat, mungkin ada beberapa syarat lain yang kami nggak tahu, yang nggak terpenuhi. Itulah saya tanya dulu, kayak mana sama nenek, boleh lagi? Apa setiap latihan kita syaratnya harus penuhi juga, atau waktu nampil aja nih? Kan sama aja berarti, kok udah kita pegang itu berarti syaratnya harus kita penuhi. Tahu dengar itu? Kadang dengar itu? Lalu, oh ini tadi, Depan mata tadi. baik mata. Ya tanda awak main ada baju awak nah. Wah, katanya, wah kamu ayah. Makan ramai ada baju awak.
Helong puno. Belum pernah. Anjing main dia lebalu aja pulang aja pulang. Yang ada punca baulnya bang panennya. Mana? Betul. Yang hana pupuk le orang nyamang panen nai no ah. Yang tu lumpur lagi yang ada buat pong panennya dia tu buka. Okay. Ada dekat memang kan hanya dia Lanjut deh. Hana orang pernah. kata bah. Hana kompak le. Punya terang, punya terang. Mandu orang carang. Bubuk ada. Punya terang ada bubuk. Ini Ale yang seharusnya ini digunakan dari pelepah pohon nira. Karena kalau memang dia mau dimainkan seperti seharusnya itu pohon itu harus dipesijuk dulu dengan lesungnya, jadi dipesijuk lagi. Tapi karena kita tidak bisa memainkannya dengan pohon nira, artinya itu sudah memainkan ale bajo, dan sementara saat ini musimnya tidak tepat untuk memainkan ale bajo, karena seharusnya memainkan ale bajo itu pada saat panen. Sementara saat ini di Desa Lam Aratunong sudah memasuki musim tanam dan kita tidak boleh memainkan ale bajo, tapi nggak apa-apa, ini untuk mempraktikkannya aja ya. Kayak itulah tahapannya. Tapi sementara kita saat ini bukan untuk memainkan ale bajonya kan. Untuk sebelum memainkan ale bajunya, cari nadanya dengan ini. Ibaratnya ale boom 2 ini dia akan jadi bass. Terus yang ini akan menjadi ritmenya. Itu. Kalau yang ini kok dibanting 1 2 1 2 1 2 1 2. Yang ini coba.
Setelah bunyinya didapat, ritmenya didapat, baru orang itu naik ke atas lesung ini. Seperti inilah posisi memainkan ale baju. Karena kaki akan bisa membuat suara dia lebih bagus dengan ditutup seperti ini. Tepuk-tepuk tak le baju popos 5 menang. Jadi si jamang. Ini ada jamang ni nyoh ana le ba ke nga. Tak le tuk 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 tuk. Ha ka nganyang apa? Tuk 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 tuk. Wala la wala kre lain la le tidur tuk le tigo. Gelung le tigo tuk le. Marame tu padung diplo kan tu. Yang di tahun tak apa ke? Tak uli. Nhà nó mà đấy lừa tông ô nhà gì bên nó để nhau cho mong thả về ấy ơi đây bây giờ nó tông gọi này giờ cho mong của bên nhau tak kalau kamu aja le ya tak kalau le baju tepo tidak kalau le baju. Kebetulan saya sempat duduk di Dewan Kesenian Aceh Besar pada saat itu, dan saya mencoba itu untuk dibangkitkan menjadi satu entitas budaya melalui Dewan Kesenian Aceh Besar pada saat itu. Dan Dewan Kesenian Aceh Besar kemudian yang memang memfasilitasi kami untuk ikut di dalam PKA kelima itu. Yang seharusnya menurut saya ada proses pembinaan setelah penampilan tadi, ada proses pembinaan dia kembali. Mestinya seperti itu, tapi proses pembinaan itu yang tidak dilakukan gitu. Ketika itu tidak ada proses pembinaan latihan di sanggar, dia akan redup sendiri karena tidak ada event yang dimana yang menjadi motivasi dia gitu.